Oke, Hamdan, apakah Rizal? Anda ini setuju nih dengan orang ini? Aku tidak merayakan Natal. Ya, Setuju. setuju. Oh, memangnya yang Setuju. maksa kamu Natalan siapa? Nggak ada yang maksa. Ah, terus kenapa kamu harus ngomong begitu? Karena memang sepengetahuan saya Natal itu adalah selamat hari kelahiran Yesus Kristus selaku anak Tuhan. Maka saya jawab lam yalid walam yulad. Sebentar. Oke. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, begitu. Yang ngomong kelahiran Allah siapa? Enggak, ini kan narasi saya, ini jawaban saya, gimana? Oke, baik. Kita ini ya, kita urai dulu masalah ini ya. Gini. Oke, siap. Begini. Di dalam Al-Qur'an ada nggak ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih? Ada. Oke. Natal itu adalah mengucapkan selamat Natal adalah mengucapkan selamat atas lahirnya Al-Masih, betul nggak? Oke, enggak, beda. Kalau Isa dengan Natal beda. Kalau saya Sebentar, mengucapkan tenang. Pelan-pelan ya, Baik. satu-satu nih. Pelan-pelan. Siap. Siapa ibunya Al-Masih? Nabi Isa adalah ibunya Siti Maryam. Oke. Di dalam Injil, siapa ibunya Sang Mesias? Saya kurang memahami Injil. Oke, Maria. Oke. Dia dilahirkan menurut Injil nih tanpa hubungan seksual. Lahir atas keajaiban, bukan hubungan seksual, betul? Ya kurang tahu. Itu kan Injil ya. Tapi Di kalau Quran, di Quran ya memang. Oh, kalau di Quran itu tidak. Di Quran berarti Maryam menikah. Enggak, bukan. Justru tidak ada bapak, tidak ada bapak. Oke, tidak ada bapak. Oke, tidak ada bapak. Berarti sama nggak itu maksudnya? Tokoh yang sama nggak maksudnya itu? Oke, sama, katakan seperti itu. Oke, sama. Masih betul? Ya, Oke, Natal itu kelahiran siapa memangnya? Natal itu kan artinya maulid, lahir atau apa bahasa ininya? Memperingati kelahiran gitu. Nah, sedangkan di dalam Injil itu disebutkan memperingati tentang selamat atas lahirnya Al-Masih. Di dalam Al-Quran juga ada ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih. Kalau begitu, di mana ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih dalam Al-Quran? oke, begini ya. Saya jelaskan boleh? Silakan. Oke. Baik, begini Bang Edis. Jadi terkait dengan saya mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa yang saya imani, yang tidak ada bapak gitu, yang beribukan Siti Maryam, ya, dalam tanda kutip Nabi Isa ya, bukan Yesus yang disebut dengan roh anak, kemudian roh ibu dan roh kudus, bukan. Itu bisa saya ucapkan. Roh anak, roh karena ibu, memang roh di dalam kudus, Al-Quran, maksudnya gimana? Orang Islam ini sering halu loh. Roh anak, roh iya. ibu, roh, maksudnya Nanti dulu, gimana sih? Ini giliran saya, Bang Edis. Ya kan, Enggak, jelas di dalam masalahnya kamu Al-Quran itu surat- ngelantur gitu. Roh anak, roh Gini. ibu, roh maksudnya Gini, gimana? coba gini dulu Bang Edis ya. Jadi gini. Sebentar dulu, gini loh, Sepengetahuan saya. Hamdan. Ya. Kalau kamu ngomong bener gitu ya nggak apa-apa, saya lanjutin gitu. Tapi kalau kamu ngomongnya nggak bener gimana nggak saya potong? Di mana Ya, memangnya? itu kan Di mana konsep memangnya ada Tritunggal, kan? kelahiran roh anak, roh ibu itu di mana? Ya itu kan konsep Tritunggal, maksud saya begitu. Kan Di Tritunggal mana kan ada konsepnya- Tritunggal roh anak, roh ibu? Iya, ini informasi yang saya dapat bahwa konsep Tritunggal itu seperti itu.
Gitu. Jadi ada namanya Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Bapa. Kan begitu. Gini. Kalau konsep ketuhanan yang ada di Bang Edis bagaimana? Enggak, jangan lari-lari nanti kemana-mana kita nanti. Gini Allah, ya Rabbana, kok kemana-mana yang sih? saya maksudkan di mana? Nah, di mana di dalam Al-Quran itu hari tentang mengucapkan selamat. Oke, ini aja lah. Coba buka Quranmu coba. Al-Quran surah Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat yang Maryam 33 coba. Apa dikatakan Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Oke. Artinya coba pelan. kesejahteraan atasku. Oke. Yauma wulidtu. Ulid Pada hari ulid itu apa? Ulid. Kelahiran. Apa bahasa Arabnya? Kelahiran, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya. Iya, wulidtu. Oke, wulidtu. Itu sama dengan kata dasar maulid ya. Ya, maulid itu adalah isim maf'ul. Oke, Jadi yang kelahiran ya. Yang dilahirkan, bukan kelahiran. Oke, berarti ada nggak di situ ungkapan selamat atas kelahiran Isa? Ada, saya katakan ada, Bang Edis, ada. Saya Ada, terus mengatakan. kenapa kamu? Tapi Kenapa berbeda kamu dengan kok? Natal, Bang Edis. Berbeda dengan Natal. Natal Saya itu katakan. bahasa non Arab. Natal itu artinya lahir. Mau saya tunjukin datanya? Oke, gini. Bentar. Natal Yang saya itu pahami, sebenarnya bahasa Arabnya itu ya maulid, sama itu. Oke, yang saya pahami adalah Natal itu selamat hari kelahiran Yesus Kristus selaku anak Tuhan. Itu yang saya pahami. Oke, baik. Maksud kamu Yesus anak siapa kalau begitu? Iya, ini kan menurut keimanan saudara saya, yaitu umat iya, Kristen, makanya bahwa sekarang saya Yesus tanya. itu adalah anak Tuhan. Tenang. Menurut kamu Gimana sih? Yesus anak siapa? Gini aja lah, kalau Yesus kamu nanti nggak anu. Menurut kamu Isa anak siapa? Anak Ibunda Siti Maryam. Bapaknya siapa? Bapaknya nggak ada, karena itu mukjizat. Oke. Menurut kamu bisakah ada seorang anak tanpa bapak? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Kalau misalnya nih Al-Qur'an mengatakan kepada kamu bahwasanya Allah memilih Maryam, gimana? Allah memilih Maryam, ya bisa. Oke, saya tunjukkan ya ayatnya ya. Saya tunjukkan. Nanti coba, kamu harus menyembah Isa ini. Baik, saya tampilkan. Sebentar, saya tampilkan dulu ya ayatnya ya. Coba kamu buka. Bentar. Sabar ya. Oke. Coba buka Az-Zumar ayat yang kedua. Sebelum dibuka. Kalau misalnya Allah memilih anak, maka kamu wajib nggak menyembahnya? Enggak. Oke, coba buka Az-Zumar ayat 2. Oke, terus gimana? Sudah dibuka. Oke. Sebentar, kok Az-Zumar ayat kedua sih? Sebentar. Yang mana yang benar, Bang Edis? Az-Zumar ayat 2, apa ayat 3, apa ayat 4? Tenang. Sabar. Aduh, saya nggak pakai baju ini, Bang Edis. Pakai apa? Kaos apa sih namanya nih? Kaos dalam. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya juga. Sebentar ya, sebentar. Tidak sopan Salahnya santun. ayatnya, sebentar. Az-Zumar ayat yang ke
Nah ya. Ayat teman-teman yang Islam. keempat. Ayat yang keempat. Sorry, Oke. ayat yang keempat. Ayat 4. Oke, siap. Az-Zumar ayat 4. Oke, silakan. Terus? Coba bacakan maksud dulu Bang Az-Zumar ayat yang Edis, keempat. terjemahannya. Iya, coba bacakan. Oke, ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Itu ayat 4. Orang-orang yang ini Az-Zumar ayat 4 kan? Heeh. Lah iya. Az-Zumar ayat 4. Itu Diawali Quran dengan Az-Zumar itu awalil. Quran surat keberapa sih? Kurang tahu. Bentar ya. Coba di sini itu Quran surat ke-39. Oke. Seandainya Allah hendak mengambil itu. Ah, Terjemahannya. itu. Kamu baca surat yang mana sih? Oke, coba. Az-Zumar ayat yang keempat, silakan baca. Seandainya Allah hendak mengambil dalam kurung makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Oke, Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Oke, baik. Coba kamu jelasin dulu kepada saya itu pengertiannya. Oke, saya jelaskan ya. Lau aradallahu ayyattakhidha waladal lastofa mimma yakhluqu ma yasha. Artinya, seandainya Allah menghendaki ya ayyattakhidha walada, lastofa yang ia pilih ya, mimma yakhluqu ma yasha, pasti akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Nah, Pening nggak kamu baca? Coba kamu jelasin dulu itu maksudnya gimana? Coba kamu jelasin dulu. Kalau di sini terjemahannya begini. Sekiranya Allah hendak mengambil anak. Terus? Di situ terjemahannya gitu nggak? Seandainya. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, betul? Seandainya, oke, katakanlah sekiranya lah. Kalau di sini seandainya. Oke, seandainya Allah hendak mengambil anak, benar nggak? Tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki, betul? Betul. Oke, coba. Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Di sini ada mimma yakhluqu. Mimma yakhluqu itu adalah bentuk penciptaan. Itu makhluk ya. Perlu Iya, siapa? beratkan di situ. Ya. Siapa? Oke. Ya kalau di sini tidak dijelaskan anak siapa. Nggak nyambung. Tidak ada penjelasan. Tidak ada Isa, tidak ada apa, tidak ada. Oke, tidak ada kalau penjelasan begitu, yang eksplisit. siapa di situ kan dia akan memilih kan? Siti Maryam dipilih. Oke, Memilih terhadap kandungan melahirkan Siti seorang Maryam. anak. Nah, berarti di situ Allah mengambil seorang anak, betul nggak? Iya, terus? Nah, Anaknya itu berarti Ya, anak itu Isa makhluk. anak siapa kalau begitu? Ya anak Maryam, tetap ciptaan Allah, makhluk. Iya, bapaknya siapa? Bapaknya yang nggak ada. Gimana sih? Loh, bagaimana? Ya Allah ya Rabbana. Gini loh Bang Edi. Oke, sekarang gini saja. Bisa nggak seorang anak laki-laki tapi tidak ada bapaknya? Seorang Gini. anak laki-laki. Mungkin nggak anak, tetapi mungkin nggak seorang anak laki-laki tapi dia tidak ada bapaknya. Mungkin. Gimana caranya? Kalau caranya gini, itu Berarti merupakan harus mukjizat. dipilih gitu loh, betul nggak? Oke, anaknya itu makhluk ya, perlu diganti. Dia maka dia akan memilih, betul? Oke, akan menciptakan yang dia Oke, ciptakan. Maryam dipilih nggak oleh Allah? Katakanlah dipilih. Kok katakanlah? Iya, Nah, Maryam. berarti Allah memilih Siti Maryam untuk melahirkan anak. Makanya di Betul. sini berarti Allah mengambil anak. Iya, tapi anak yang dimaksud itu adalah makhluk ciptaan. Iya, berarti Bukan Tuhan, Allah bukan. mengambil anak nggak?
Iya, menciptakan. Ya sudah, menciptakan terus kok kamu makhluknya. bilang Allah tidak punya anak? Allah Enggak, punya bukan, anak di dalam bukan. Al-Quran namanya Isa. Bukan begitu. Ini orang Makanya, ini. makanya di situ kan ayat Berarti Allah selanjutnya, punya anak "Mimma kak? yakhluqu ma Sebentar, yasha' berarti Allah punya anak subhanahu." kak? Berarti Allah Itu punya anak kak? makhluk, bukan anak, makhluk. Loh, gimana sih? Baca lagi, baca Az-Zumar 4, baca. Baca Az-Zumar 4. Itu makhluk, Bang Edis. Nih, sebentar saya balikin ya. Memang mereka ini nggak nyambung. Sebentar, pantesan mereka nggak nyambung. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Oke, bacakan. Sekiranya ayat, saya bacakan. Allah hendak mengambil anak, maka dia akan memilih. Betul? Oke, bener nggak? Ya, terus. Oke, betul nggak dia memilih Maryam? Ya. Dan Kalau dari di Maryam dalam tersebut ini- akan melahirkan anak yang tanpa bapak. Ya, kalau di situ tidak ada terjemahan Maryamnya. berarti Isa di dalam Al-Quran adalah anak yang dipilih oleh Allah, betul? Pertama begini, enggak nanti dulu, enggak betul dulu. Jangan betul atau tidaknya. Gini loh Bang Edis. Susah. Pertama, nanti dulu giliran saya nih Bang Edis ya. Ayo silakan. Ini, pertama, di situ tidak dijelaskan secara eksplisit yaitu Isa. Enggak ada. Ada enggak ayat tersebut Isa? Ya udah, Ada. siapa kalau gitu? Yang kedua, Siapa anak yang di situ dipilih tidak kalau gitu? dijelaskan, Yang diambil yaitu sebagai anak, diangkat Maryam. jadi anak siapa? Nanti dulu, ini giliran saya mau menjelaskan dulu Bang Edis. Nah, silakan. Di situ tidak ada redaksi ayatnya Maryam. Satu. Kedua, redaksi ayatnya Isa. Dua. Betul? Nah, ini maksudnya anaknya tertuju kepada siapa? Nah, katakanlah apa namanya Maryam itu yang dipilih. Oke, kita ikuti narasi yang dipilih. Ya. Cuma memang kalaupun Siti Maryam tanpa seorang bapak, itu makhluk tetap mukjizat. Bukan arti Tuhan punya anak, bukan. Sudah? Sudah. Silakan. Saya nggak bahas itu loh. Dari tadi itu yang saya bahas adalah tentang bagaimana apakah Allah itu Ini memilih teman-teman mengambil Islam, anak, tolong betul? dibantu dukungan saya ya. Anak yang dipilih oleh Allah siapa? Nabi Isa, Ah, berarti Isa anak siapa? Isa, Maryam, anak Maryam. Anak siapa? Anak Maryam, Siti Maryam. Iya. Ah. Ya iya, itulah yang dimaksud Anak dalam itu surat Az-Zumar makhluk. itu. Hey, Kok kamu anak itu bilang Allah makhluk tidak punya ciptaan. anak? Allah di dalam Al-Quran punya anak, namanya Isa. itu bukan seperti itu. Oke, kembali lagi kepada Natal, Bang Edis. Loh, Natal. itu sudah jelas. Natal itu kan hari kelahiran. Dan selamat atas lahirnya Isa ada di dalam Al-Quran. Oke, saya katakan selamat apa namanya hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Saya katakan seperti itu, bukan selamat Natal. Iya, Natal itu kan bahasa lain daripada lahir. Aduh, Masalahnya begini, berat. Bang Edis. Bang Edis gini. Coba. Gini. Nanti Merry dulu, Christmas. giliran saya, Bang Edis. Sebentar. Merry Christmas sama Natal apa bedanya? Kalau saya yang paham Natal bukan Merry Christmas. Iya, itu cuman beda bahasa aja, Hamdan. Gini. Pertama begini Bang Edis. Kalau orang Ya Allah. Inggris Gantian dong, bilangnya saya Merry ngomong. Christmas. Kalau orang Arab bilangnya Maulid. Kalau orang Indonesia bilangnya Natal. Cuma begini loh, pembatasannya. Kamu tadi bilang saya mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, tapi saya tidak Iya, mengucapkan Natal. saya katakan Ya seperti itu itu. sama aja. Beda. Ini berat. Beda. Natal dengan kelahiran Nabi Isa beda. Itu Sekarang gini. itu sama kamu ke warung, Oke, ke warung gini, bilang Bang Edis. begini, "Shh, tenang. Halo, kamu ke warung, kamu jalan-jalan ya ke warung. Kebetulan yang jual bukan orang Indonesia.
Nah, kamu bilang begini, saya mau makan nasi, kata kamu. Ah, terus sama dia disuguhin. Oh, kamu mau rice, begitu. Rice? Do you want rice? Nah, gitu. Oh enggak, saya maunya nasi. Ya itu sama kayak begitu, Hamdan. Enggak, beda. Pertama begini, oke gantian ya, saya jawab ya. Pertama, yang saya pahami adalah Natal itu definisinya selamat hari lahir Yesus Kristus selaku anak Tuhan. Itu yang pertama. Dan saya tidak mengimani itu, masa Tuhan punya anak. Yang kedua, selama Natal itu adalah sesungguhnya penyembahan daripada Dewa Matahari. Iya, saya tahu ada informasinya, mas saya tunjukkan. Ah, tunjukkan sama saya. Oke, saya tunjukkan ya. Silakan. Oke, baik. Nah, nih, saya tunjukkan. Kebenarannya adalah tanggal 25 Desember. Memang bertepatan dengan perayaan kelahiran Dewa Bukan itu sumber, Pean. Sol Invictus di Kekaisaran Romawi. Disinilah saya tidak mengatakan selamat Natal. Hamdan. Gimana sih? Yang namanya sumber itu bukan seperti itu. Kalau sumber seperti itu, nanti saya baca juga Muhammad itu orang nggak waras. Ada banyak kalau cuma tulis-tulisan. Kalau sumber itu kamu harus menyertakan manuskrip. Kemudian tulisan awalnya bagaimana, itu sumber apa? Ini sumber AI. AI-nya begini mengatakan. Ya udah, di mana? Di mana tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari? Sumbernya dari mana? Iya, tuh. Kebenarannya adalah tanggal 25 Desember memang bertepatan dengan perayaan kelahiran Dewa di mana Matahari. itu? Di mana sumbernya? Di Kekaisaran Romawi. Oke, mana sumbernya? Lah ini. Itu tulisan bahasa Indonesia. Lah, Coba kamu balikin dulu kameramu. Gimana sih? Makanya saya tidak mengucapkan Gini, selamat Hamdan. Natal. Alasannya Gini, tenang, pertama Hamdan. itu selamat Hamdan. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus selaku Hamdan, anak Tuhan. gini, Hamdan, Yang kedua itu adalah pemujaan kepada ngomong matahari. terus. Gimana? Hamdan, Kalau saya mengatakan kamu ngerti nggak Nabi Isa, sumber? Kamu ngerti sumber nggak? Enggak, kalau saya mengatakan Nabi Tenang, Isa tenang, Hamdan. selamat kelahiran Nabi Kamu Isa, ngerti no sumber problem. nggak? Gitu. Kamu ngerti nggak sumber? Sumber itu apa namanya, dasar. Oke. Kamu mengatakan bahwasanya 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Ya. Nah, terus kalau saya tulis begitu, 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa, itu bisa jadi sumber nggak kayak begitu? Oke. Katakan begini, Bang Edis. Sumber saya masih ambigu nih. Saya seperti itu. Oke. Iya, sumbermu nggak jelas. Oke, Sumber katakan itu sumber gini saya loh, nggak gini, jelas. tenang. Makanya Nanti kalau dulu, Bang saya Edis. ngomong, denger dulu. Kalau saya ngomong Ya, itu kamu silakan. denger. Biar kamu Dari nggak tadi juga jadi saya seperti dengar, ini gimana? terus. Yang dimaksud dengan sumber adalah kamu harus menunjukkan bukti-bukti sejarah bahwasanya 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, contohnya begini. Kamu tunjuk sama saya sebuah manuskrip atau sebuah tulisan Yunani yang berasal dari sebelum zaman Kristen. Oke, Coba siap, tunjukin, siap. mana? Oke, saya tunjukin, cuman memang waktunya agak lama juga, ya. Ada, nanti lain waktu aja lah, lain waktu saya tunjukin sumbernya, ya. Lain waktu. Tadi yang pertama sebetulnya sumbernya itu kan sudah cukup jelas di AI itu ya. Ada. Cuman Ya udah, mana waktunya sumbernya? agak lama kalau saya cari. Mana sumbernya? Agak lama Bang Edis, agak lama. Nanti saya tunjukkan sumbernya.
Ya itu nantilah pembahasan yang selanjutnya. Jadi perlu diketahui Orang Bang Edis, kamu saja kenapa nggak saya ngerti tidak- sumber. Nanti dulu Bang Edis, ini gantian ya, gantian. Yang Sumber pertama, alasan itu saya- bukan nanti dulu, tulisan Bang Edis, bahasa gantian dong. Indonesia. Ini gimana sih? Nanti Sumber dulu kok gantian. seperti itu. Oke, katakanlah sumber yang Kalau saya sampaikan misalnya masih saya tulis ambigu. begini, sebentar. Kalau saya tulis begini, Muhammad tukang jual bakso. Ah, ini sumbernya nih. Ini sumbernya nih. Muhammad Oke, tukang jual cukup bakso. ya. Emang begitu Oke, sumber? udah, nggak usah kemana-mana Bang Edis. Ya gini. Sumber gini, nggak bentar boleh ya. seperti itu. Nanti dulu. Sumber kok Ya, begitu. Oke. Kamu harus Katakanlah sumber saya. menunjukkan Nanti dulu Bang Edis. Ini adanya ganti dulu. tulisan, adanya bukti-bukti inskripsi ataupun bukti sejarah sebelum Kristen lahir ada 25 Desember hari lahir Dewa Matahari. Mana? Ya itu tadi pertama sumbernya dari AI, karena AI itu informasi yang universal kan. Ya, tidur di bawah sana, Hamdan. Ya, Nanti kamu dulu, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Aduh. Sumber kok tulisan Natal 25 Desember. Itu bukan sumber, itu namanya statement. Pantesan masih jadi orang Islam. Katakan bahwasanya selamatlah ketika aku dilahirkan, selamatlah ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali. Itu ayat Al-Quran. Tetapi yang menjadi keheranan, orang Muslim justru takut mengucapkan selamat atas kelahiran Al-Masih. Memang berat ini. Kayaknya dia nggak pernah baca Quran ini. Oke, kita mulai saja diskusi ya supaya kita tidak terkesan subjektif. Nah, kita undang yang Muslim untuk berdiskusi ya. Kita kasih naik ada. Oh, sebentar ya. Tilman. Sebentar. Oh, gini aja. Kader Balike. Oke, Kader Balike. Ya, silakan. Oke, nampaknya ini harus saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu karena kayaknya banyak orang-orang yang tidak dengar ini. Oh, udah naik ternyata. Oke, naik. Kader Balike. Oke, terpental dia ya. Kita bersihkan dulu nih tamu-tamunya ya. Supaya bersih. Teman-teman jangan lupa ya follow-follow ya. Follow-follow, tap-tap layar. Jangan lupa ini ya yang love warna orange ini teman-teman. Jangan lupa per orang satu ya. Hey, what's poppin'? What's poppin'? Who? You got smoke, bro? Smoke? Smoke. Smoke what? I don't smoke. You trying to battle? No. Battle? Yeah. Where's your face? Don't worry about it. You don't need to see my face, bro. Oh, I need your face, bro. Oke, Maaf ya. teman-teman nampaknya dia ini oke, nggak jelas ya. Sebentar, ini masih saja yang naik-naik ini. Ya, udah saya bersihkan ya. Teman-teman, ketara Islam dan Kristen. Jadi, kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman paham. Saya ini sebagai host, saya seorang Kristen dan saya mengundang yang Muslim untuk naik, ngobrol, diskusi. Kalau mau diskusi, debat, kalau mau debat, ya kalau mau beradu argumen silakan ya. Mau setuju orang Islam yang selalu saja kalau setiap Natalan itu membikin sebuah sensasi. Sensasinya apa? Misalnya seperti ini. Aku tidak merayakan Natal katanya. Kenapa gitu? Motivasinya apa gitu loh kok ngomong begitu? Begitu. Karena yang Natalan itu setahu saya orang Kristen. Yang merayakan Natal itu setahu saya orang Kristen. Nah, kenapa yang Islam kok ngomong tidak merayakan Natal? Ibarat kata gini ya.
Di situ ada misalnya contoh pesta pernikahan gitu. Yang merayakan pernikahan dia, yang berbahagia dia. Dia ngomong saya tidak merayakan pernikahan. Ini kira-kira penyakit apa teman-teman yang dialami oleh orang-orang seperti ini? Kira-kira apa penyakit apa? Coba teman-teman coba naik dulu ke sini. Karena ini sedikit berat ini. Karena tidak tahu kenapa mereka seperti itu. Apakah karena mereka tidak kebagian roti bolu Natalan atau bagaimana? ya. Ataukah hari raya umat muslim perlu ditambahin begitu? Supaya tidak terlalu sedih begitu umat muslim. Ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Ini ada beberapa orang sebenarnya mau naik, mau ini. Cuman namanya itu nggak jelas, makanya nggak saya naikkan. Contoh nih, obat racun. Terus dompet kosong-kosong. Ini saya paling malas kalau naik-naikin kayak gitu tuh nggak jelas. Gitu. Nama dompet kosong-kosong apa? Teman-teman cobalah kalau naik itu pakai namamu yang asli. Kalau kamu pakai namamu yang asli itu pasti cepat saya naikin. Kalau namamu saja dompet, terus namamu adalah gelas. Oke, kita kasih naik ada Mr. Ayub Robert. Ayub Robert. Ya, silakan Ayub Robert, nyalakan kamera. Iya, halo Bang Edis. Oke. Halo juga Bang Ayub Robert. Bang, abang Ya. Muslim, Bang? Kristen. Kristen. Ada apa, Bang? Nggak, mau bertanya Bang Edis, permasalahan yang 25 dijadikan hari mualaf sama kaum sebelah. Kira-kira menurutnya bagaimana? Ya, mereka itu kurang hiburan dan mereka itu selalu kepanasan, Bang. Kalau ada orang, setiap hari Natal tuh mereka panas. Gini, kejadiannya itu begini, Bang, biar Abang tahu ya. Jadi ada begitu banyak orang-orang Islam yang ikut merayakan Natal. Jadi kalau ada Natalan, kan pakaiannya itu ada topi merah begitu ya. Terus pakaian gitu ada pohon Natal begitu. Nah, itu di mata orang-orang Islam itu sesuatu yang unik dan menyenangkan begitu loh. Nah, sehingga mereka itu ikut-ikutan biasanya pakai topi Sinterklas, walaupun sebenarnya nggak ada sebenarnya. Itu kan hanya market saja, itu market atau fashion atau apa ya namanya, dagangan pada waktu Natal. Tapi kan esensinya kan bukan itu. Esensinya itu adalah merayakan lahirnya Sang Juru Selamat manusia. Itu kan esensinya. Tetapi pada perayaan itu ada mungkin orang-orang yang menggunakan momen itu untuk menjajakan jualan mereka. Seperti pohon Natal, kemudian topi Sinterklas dan lain-lain sebagainya. Nah, itu banyak membuat orang-orang Muslim, makasih Kak Ebenezer, banyak membuat orang-orang Muslim ikut-ikutan. Ikut-ikutan foto di pohon Natal. Katanya kalau foto di pohon Natal katanya murtad. Katanya kalau ikut merayakan Natal katanya nanti jadi orang Kristen. Nah, itu membuat orang-orang yang seperti ini, mereka itu gelisah gundah gulana. Sehingga mereka mulai mengatakan ingin mengumumkan supaya orang Islam jangan ikut-ikut merayakan Natal. Nah, karena umat Islam terus
saja terus merayakan Natal, mereka kan udah capek. Mereka sekarang bikin hari mualaf. Padahal nggak ada yang mualaf di bulan Desember. Nggak ada yang mualaf. Malahan orang Islam berbondong-bondong mengucapkan selamat Natal. Jadi intinya Bang, intinya mereka ini gimana ya saya bilang ya, seperti kena penyakit khawatir dan takut berlebihan. Katanya kalau tiup trompet nanti jadi orang Yahudi. Kan kalau tahun baru kan tiup trompet kan. Pet, 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 pet. Oh jangan tiup trompet nanti jadi orang Yahudi. Terus kalau Natalan, kalau foto di pohon Natal, jangan foto di pohon Natal, nanti jadi orang karesteng. Dan orang-orang yang seperti itu jumlahnya banyak, Bang. Jumlahnya banyak seperti itu. Nah, itu sebenarnya alasan dibalik itu, Bang. Kenapa mereka bikin tulisan-tulisan begini gitu? Mereka ingin mengajak saudara-saudara mereka yang Muslim untuk tidak merayakan Natal. Itu sebenarnya intinya. Begitu. Karena mereka ingin menjaga akidah. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an itu ada ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih ada. Kan kita nyanyikan tuh Bang. Hai siarkan dari gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Di dalam Al-Quran ada selamat atas lahirnya Al-Masih. Yang nggak ada selamat atas lahirnya Muhammad. Di dalam Quran malah nggak ada lahir selamat maulid, itu nggak ada maulid kelahiran Muhammad. Yang ada selamat atas lahirnya Al-Masih. Begitu Bang. Cuman kalau orang-orang seperti ini ya mereka ini tiap hari baca Quran tapi huruf Arabnya. Amin. Makanya mereka nggak tahu ada ayat itu, gitu Bang. Bang, tapi begini Bang, kalau orang Kristen yang naik itu nanti kita disangkain subjektif Bang. Begitu. Jadi kita undang yang Muslim ya Bang ya? Ya. Oke lah, begitu ya Bang Ayu Robert. Selamat Natal Bang Ayu Robert ya. Kita undang dulu yang Bang Muslim Edi. ya. Oke. Iya Bang Edi. Saya turunkan ya. Iya. Oke. Ya silakan ya yang Muslim saya berikan kalian kesempatan. Yang Kristen tolong ya jangan diserobot bangku dan kursi yang disediakan bagi mereka ya. Yang Kristen kan saya bilang tap layar saja. Iya. Tap layar, follow ya kan. Syukur-syukur kalau teman-teman ada berkat-berkat Natal, hadiah-hadiah Natal, gift-gift Natalnya ya support ke sini. Iya teman-teman. Itu caranya support yang nyata itu seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman support terus ya channel Edis TV ini supaya terus mengudara ya, terus menerus kita on air. Teman-teman bisa support melalui tap layar, bagikan siaran ini kepada siapa-siapapun yang kalian anggap perlu nonton. Kemudian kalau teman-teman ada berkat juga bisa kirim gift dan lain sebagainya. Ya, itu yang bentuk support kepada saya seperti itu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Ahmad Sahroni. Wah, terima kasih. Ini Ahmad Sahroni ini kayaknya akun palsu ini. Oke, coba cahaya langit saja ya. Cahaya langit. Ya, cahaya langit, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, Bang Idris, selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Kristen atau Islam? Islam, Bang Idris, tapi saya silakan. pribadi Nyalakan kamera dulu, Bang. Bang, wajib nyalakan kamera, Bang. Ya, bentar. Kamera wajib nyala dulu, silakan. Gitu, Bang.
Oke, oh ini toh ternyata. Bang Iya Idris, bang, gimana bang? Gimana? saya pribadi mengucapkan ya selamat hari Natal. Semoga berbahagia dan sukses selalu. Oke, terima kasih bang. Berarti Anda Muslim tapi Anda mengucapkan selamat hari Natal ya? Itu pribadi saya Bang Idris. Saya toleransi terhadap Iya. agama apapun. Oke, coba Anda ucapkan dulu. Saya Muslim, tetapi saya mengucapkan selamat Natal. Saya tidak setuju dengan ini. Saudara saya yang Muslim ini yang tidak mengucapkan selamat Natal. Gitu, silakan. Begini Bang Idris, saya tidak setuju orang yang tidak punya toleransi terhadap sesama. Itu ajaran dari agama Islam tuh. Oke, berarti Anda Muslim, Anda setuju dengan apa? Anda Muslim berarti Anda tidak setuju dengan orang-orang yang melarang mengucapkan selamat Natal. Ya kenapa? Ini kan pribadi, toleransi pribadi masing-masing. Oke, baik ya. Nyai capek mereka ya. Oke lah, baik. Sebenarnya gini juga ya Cahaya Langit. Sebenarnya yang merayakan Natal kan kami orang Kristen. Ya, Memangnya kapan kami maksa orang Islam merayain Natal? Wajib kamu merayain Natal. Emang ada gitu orang Kristen begitu? tidak ada Bang Idris. Ya, Semua iya. manusia ini punya toleransi masing-masing. Terus kenapa kalian sibuk mengatakan nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Oke lah, baiklah. Itu namanya orang beragama Islam. Itu namanya orang beragama Islam tapi hatinya egois Bang Idris. Tidak Oh, punya gitu. toleransi. Orang keras. Dengarkan tuh, ustadz-ustadz tuh, yang jenggot-jenggotan tuh. Tapi sebenarnya bang, di dalam Al-Quran ada kan selamat atas kelahiran Al-Masih, ada nggak? Ada Bang. Iya, Selamat ada. atas kelahiran Al-Masih. Ada. Yang tidak ada itu selamat atas kelahiran Muhammad, betul? Ya itu jangan Bang, nggak boleh ngomong seperti Jangan itu. yang itu. Oke lah, baiklah. Dikit-dikit lah belajar ya. Begini, Cahaya Itu aja, Bang, Langit. ya. Ya, Nah, gimana? saya mau pesan sama kamu begini. Bahwasanya hari kelahiran Al-Masih, hari kelahiran Mesias itu adalah hari yang penting. Kenapa? Karena itulah Injil itu. Berita gembira, berita sukacita itu, atau yang disebut dalam bahasa Yunaninya sebagai Evangelion, Injil itu sebenarnya berita tentang lahirnya Mesias. Itu Injil itu bang. Keselamatan datang ke muka bumi ini, yaitu lahirnya Sang Mesias. Terang dunia telah datang ke dunia. Itu bang. Jadi yang muslim-muslim, kalian itu seharusnya ya kalian itu, kalau memang kalian muslim sejati, kalian harus menerima itu juga sebagai Injil dan kebenaran. Nah cuman masalahnya orang Islam nggak ngerti Injil itu apa. Gitu. Balik Bang Idris. Seandainya Bang pribadi Abang Idris sendiri di saat Islam merayakan hari raya Idul Fitri taruhlah kan, Abang Idris mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri terhadap Muslim. Enggak juga nggak apa-apa kok. Emang Idul Fitri itu apa? Ya sholat merayakan Idul Fitri, hari raya. Di mana di dalam Al-Quran Idul Fitri? Lah itu memang nggak ada Bang Idris, tapi itu salah satu. Nah, kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Orang Muslim itu harusnya merayakan lahirnya Al-Masih, jangan merayakan yang lain-lain. Oke lah ya bang ya. Ya udahlah Bang Idris. Oke lah. Saya ucapkan Nanti itu aja, belajar Bang Idris. sedikit-sedikit bang. Semoga Sedikit-sedikit belajar. Bang Idris semoga Bang Idris beserta teman-temannya mendapat kesehatan selalu, dimudahkan rezeki. Oke. Ya. Oke bang. Amin. Oke. Saya turunkan ya bang ya. Saya langit ya. Oke, saya turunkan. Ya teman-teman sekalian ya.
kita terus-menerus mengajarkan orang-orang Muslim isi Al-Qur'annya. Karena ketika orang Muslim tidak mengerti isi Al-Qur'annya, akhirnya berkelakuan seperti orang yang ini. Nah, ini akibat orang tidak pernah baca isi Quran. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya sambil makan ya. Kita kasih naik ada sebentar teman-teman. Adi Ogan. Oke, Adi Ogan. Oke, nampaknya dia terpental. Ini dari tadi ini dia ngajukan permintaan, coba kita terima dulu. Namanya ini aneh, dompet. Apa dompetnya hilang atau bagaimana nih? Ya, Bang, dompet hilang atau gimana, Bang? Coba nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, bentar Bang ya. Nama Abang ini kok dompet gitu loh. Emang dompet Abang hilang atau gimana, Bang? Sampai trauma gitu apa gimana? Dompet kosong Bang. Oke. Coba Bang, kenapa nama Abang itu kok bisa dompet? Itu hanya nama aja itu Bang. Apa nggak ada Bang nama yang lain Bang? Coba nama Abang itu jangan dompet gitu loh Bang. Dompet. Diperbaiki Bang. Iya, Abang Kristen atau Islam? Aku Kristen Bang, tapi ada mau kusampaikan sama Abang dan beserta pemirsa. Ya, silakan Bang. Saya sebetulnya Bang sangat tertarik dan termotivasi dengan apa yang Abang sampaikan di live-live ini. Cuman Bang, di Natal tahun ini Bang, kami sangat sedih sekali di mana kami tidak bisa merayakan Natal karena ada sesuatu kecekcokan atau ketidaksalingfahaman di dalam gereja kita Bang. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Abang karena kenapa saya itu sangat tertarik dengan apa yang selalu Abang sampaikan. Pertanyaan saya Bang begini. Halo Bang. Iya, saya dengar Bang. Apa pertanyaannya Bang? Apakah seorang gembala atau seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan bolehkah tidak melakukan atau tidak menjatuhkan sakramen kematian kepada umat kalau tidak dibayar iuran? Sekian Bang. Sakramen kematian itu apa Bang? Abang Katolik? Tidak menjatuhkan sakramen Bang. Abang Katolik? Begini Bang, saya tidak mau ini Bang. Saya tidak mau menyebutkan salah satu gereja ya, mohon maaf. Nampaknya abang ini nggak ngerti. Bang, tadi saya udah ngomong kayaknya udah ratusan kali mungkin Bang. Abang pun udah di situ tadi itu. Tapi kayaknya abang ini mementingkan keinginannya sendiri ini abang ini. Bang, tadi kalau nggak salah itu saya tadi ngomong lah Bang ya, panjang lebar Bang. Ini channel diskusi lintas iman. Silakan yang Muslim naik. Tadi pasti abang dengar begitu. Dengar nggak? Pasti Bang. Tapi Bang, saya mau boleh kan? Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Saya mau ingin lari dulu dari Bang, judul itu Bang. Saya hanya ingin bertanya. Kalau boleh. Begini Bang. Ini kan kepentingan live ini itu kepentingan orang banyak. Betul Bang? Kalau misalnya abang mau nyampaikan itu, terus yang lain juga nyampaikan itu, nanti yang lain ikutan lagi, nanti disampaikanlah masalah lampunya nggak nyala, terus yang lain datang,
katanya gembalanya pelit. Terus nanti yang datang lagi jadi bubar bang acara kita kayak gitu bang. Gimana bang? Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kalau nggak boleh bang. Iya, abangnya seperti itu. Jadi maklum ya bang ya. Oke? Ya nggak apa-apa bang. Oke, baik. Saya turunkan ya bang ya. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf. Jadi teman-teman, banyak sekali orang ini yang aduh, tidak ngerti lah ya teman-teman ya. Kadang-kadang mereka ini memanfaatkan channel kita ini teman-teman. Padahal saya sudah menjelaskan ratusan kali bahwa peruntukan dari channel ini itu ditujukan untuk diskusi lintas iman, lintas agama, terutama kepada orang-orang muslim. Tapi masih aja ini di dalam antrian ini banyak sekali nih orang-orang Kristennya ini masih nggak tahu motivasinya apa, nggak ngerti juga saya. Tapi memang begitu, masih begitu. Kalau teman-teman nggak percaya ya, biar teman-teman ngerti sendiri nanti. Nah, coba ya kita kasih naik ada, coba nih. Si jual gogo berat susah. Oke, coba kita kasih naik ada GKRI JAA. Kalau teman-teman nggak percaya nih, nanti kalian simak sendiri. Ya GKRI, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya bang. Baik. Kristen bang. Ya, saya Kristen bang. Baru kali ini saya naik. Kebetulan saya mohon maaf, saya menggunakan akun gereja ya, karena saya nggak punya akun yang lain. Saya cuma admin aja. Ini terkait dengan yang di belakang abang ini. Jadi tapi ini kan hanya mengenai tidak merayakan Natal. Cuma persoalannya di Jonggol ya, Bogor, itu kan tidak diperbolehkan, begitu ya. Ya mereka akhirnya nggak bisa merayakan, ada sekitar 70 jemaat itu di daerah Jonggol. Nah, itu mungkin lebih menyedihkan ya dibandingkan mereka tidak mau merayakan, tidak masalah karena itu kan perayaan kita Kristen, nggak wajib mereka untuk merayakan itu kan, begitu ya. Abang tahu dari mana bang bahwa dilarang merayakan Natal di Jonggol? Ada beritanya, ada memang beritanya saya nggak usah sebutkan nama gerejanya lah ya, di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat itu. Apa sebabnya mereka tidak bisa merayakan Natal bang? Sebabnya kan awalnya mereka pihak gereja mengajukan ke pemerintah setempat dan warga setempat lah untuk merayakan Natal melalui surat, kan begitu ya. Tetapi dijawab oleh mereka, termasuk juga RT RW, ada juga babinsanya, ketua MUI setempat, justru tidak diperbolehkan begitu. Alasannya? Nah itu aja sih. Ya alasannya tidak ada, alasannya hanya ya mengatakan ya mungkin mereka tidak setuju ada perayaan Natal di situ. Alasannya ya umum gitu. Tapi kalau info dari abang ini tidak benar gimana bang? Karena bisa dicek komunikasi dengan pihak di sana. Ya sebelumnya saya melihat info itu kan ada banyak di postingan, bahkan itu udah viral sebenarnya. Udah viral sebenarnya baik di IG juga di TikTok. Deddy Mulyadi. Iya di KDM, betul, di Jonggol. Informasi benar itu. Informasinya benar itu, betul. Sangat benar. Ada kok videonya ada. Okay. Artinya gini, kenapa saya menyampaikan itu? Ya cukup, kita kan hanya bisa cukup prihatin sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu terjadi seperti itu kan, karena merayakan itu kan hanya sekali setahun, bukan setiap hari kita merayakan itu. Walaupun sebenarnya itu dalam hati kita masing-masing itu setiap hari kita merayakan kelahiran Yesus kan begitu ya. Tetapi untuk secara nasionalnya kan sekali setahun. Tetapi tanggal 24 itu, tanggal 25, tanggal 31 dan tanggal 1 itu mereka dilarang gitu. Ada 70 jemaat itu jemaatnya.
Itu benar di Jonggol. Jadi teman-teman mungkin nggak percaya, silakan di searching saja. Bukan hoax Bang Edis, bukan. Begitu. Karena saya juga belum tahu informasi kepastiannya, ya mungkin kalau teman-teman ada yang di bagian gereja tersebut boleh nanti memberikan kesaksiannya. Oke. Baik. Oke, hanya itu aja Bang aja. pesannya Bang. Baik, itu aja Bang Edis. Terima kasih. Tetap Terima semangat. kasih Bang. Selamat Natal. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya, kalau jelas begitu sih sebenarnya juga nggak masalah gitu. Asal naik itu jelas gitu loh. Saya paling kesel kalau orang naik itu semangat. Tapi kalau masih ada kaitannya dengan topik sih nggak masalah begitu ya. Tetap kita terima gitu. Tapi tetap yang kita utamakan tuh yang muslim ya, yang muslim. Oke, kita kasih naik ada Joko Susilo. Benar itu teman-teman, di Jonggol katanya dilarang Natalan. Saya belum tahu itu. Ya, Joko Susilo, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Saya tanya dulu Bang Joko. Gak beragama bang. Bang, jangan merokok, Bang. Pancasila, semuanya Pancasila. Oke. Abang ini di KTP tertulis apa? Islam, berarti dia udah malu jadi orang Islam. Terus kenapa Anda mengatakan atau menganggap diri Anda itu tidak beragama, Bang? Saya tidak mau ikut-ikut bang. Maksudnya? Tidak mau ikut-ikut. Kalau bagi saya kan agama itu dari sebuah ketakutan. Ketakutan maksudnya keperiwak ya, Bang. Coba cerita dulu. Anda udah berapa tahun di KTP itu tertulis Islam? Jangan lari, Bang. Anda punya KTP itu tertulis agama Islam di situ udah berapa tahun? Mulai lahir. Mulai lahir. Berarti sholat nggak? Mulai lahir. Nggak ikut sholatnya orang-orang, nggak ikut. Udah ikut sholatnya orang-orang. Maksudnya gimana nih? Ya nggak ikut sholat. Ngaji nggak? Kalau ngaji ya tapi nggak baca Quran. Ngaji iya tapi nggak baca Al-Quran. Maksudnya gimana ini? Ini agak berat ini teman-teman. Coba ceritanya pelan-pelan dulu Bang. Saya udah ikut Islam. Nggak ikut Islam. Maksudnya gimana? Seneng aja denger sampean ngomong, saya seneng aja. Iya, cuman maksud saya itu saya mau ngerti dulu. Di KTP kan tertulis Islam. Ya. Terus tidak pernah sholat begini-begini, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, sama sekali. Berhenti mulai tahun 2012. Nggak. 2012 kenapa? Ya nggak ada. Udah ngerti, males. Oke, 2012 sudah tidak pernah lagi melakukan ritual Islam gitu. Ya. Oke, sebelum 2012 Anda sholat. Sholat. Oh, gimana coba? Kita mau tes dulu. Karena nanti Anda ngaku-ngaku. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Coba, kalau memang Anda pernah sholat. Coba. Al-Fatihah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, waladdallin apa artinya? Waladdallin apa artinya? Jauhkan dari orang-orang dolim. Orang zolim. Bang, zolim sama dolin beda. Zolim. Oke, akhirnya Anda meninggalkan agama Islam ya? Iya, ada ikut-ikut. Oke, apa alasan Anda akhirnya tidak ikut-ikutan lagi seperti itu?
sendiri itu ada setelah Muhammad wafat. Oke, berarti Anda sering nonton channel saya ini, kayaknya kena pengaruh channel saya ini. Apakah Anda ini memang kena pengaruh Edis TV? Enggak. Enggak. Cuma saya senang aja lihat. Sudah berapa lama Bang nonton channel saya? Dengerin. Paling Baru 2 minggu. Oke. Apa yang membuat Anda senang? Sama kayaknya menyadarkan orang biar sadar. Oke. Berarti Anda setuju dengan yang saya sampaikan ya? Masuk akal. Masuk akal. Oke. Jadi Anda setuju bahwasanya Islam itu ada setelah Muhammad meninggal, Islam itu dibuat atau jadi seperti sekarang ini adalah proses dari berjalannya waktu, begitu ya? Iya, yang dari dibagi aja jadi 73. Tapi gini Bang, ya itu Kalau Kristen 72. Ya, Pak? kata siapa Bang Kristen Ya, 72? Kristen 72. Islam 73. Kata siapa Kristen 72? Ada kan di kitabnya Quran, di kitabnya apa? Di hadis-hadis. Iya, itu kan kata Muhammad. Yahudi akan terpecah menjadi 71 Nggak tahu, Mas. golongan. Nasrani 73 golongan, Islam Ya. 73 golongan itu kan? Ya, Oke, emangnya benar Kristen? Nampaknya sinyalnya agak menurut sedikit saya error. dari sejarah itu kan Muhammad kan meneruskan ajaran Ibrahim. Klaimnya seperti itu. Iya, klaimnya begitu. Isa pun begitu kan, meneruskan ajaran Ibrahim. Iya, klaimnya seperti itu di dalam Ya, Al-Quran. klaimnya begitu. Ya. Lalu? Ya makanya kan, ya kalau kita percaya Islam ya harus mengimani Injil juga sebenarnya. Terus Anda akhirnya memutuskan untuk tidak percaya kepada agama apapun? Enggak Tapi apakah Anda, dikasih. kenapa harus kan ada download bisa Bang? Sekarang itu Iya, bisa iya. download. Download iya. 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 Download aja Bang. Kan nggak perlu sekarang beli buku gitu. Kan ada di install di aplikasi kan bisa. Iya. Jadi mungkin saran saya kepada Abang ini belajar baca dulu Bang, baca Injil dulu. Jangan langsung gini Bang. Menurut Anda bijaksana nggak mengambil satu keputusan tanpa mempelajari dulu? Contoh nih. Kalau misalnya si Anu itu, apa itu tukang maling mangga itu, dia Anu itu. Menurut Anda, orang yang bijaksana, dia sebelum mengambil keputusan, dia harus meneliti dulu kebenarannya, betul nggak? Kalau saya tidak bijaksana, Bang. Iya, makan Anda lebih senang jadi bijaksana atau jadi tidak bijaksana? Penilaian orang. Sebentar, menurut Anda Saya pilih jadi orang bijaksana atau tidak bijaksana? Tidak mau memilih, Bang. Berat. Kalau soalnya kalau saya menilai Hah? Kalau suka saya menilai, berarti saya hanya dalam pikiran menilai. Oke lah, nampaknya ini ya bersama-sama berat. Teman-teman, maksud saya begini. Banyak orang dia menentukan atau mengambil sesuatu tanpa meneliti dan mempelajari dahulu. Sebenarnya ini pelajaran yang harus kita ambil dalam menentukan apapun, teman-teman. Ya. Jadi kita itu jangan mengambil keputusan tanpa kita mempelajari terlebih dahulu. Karena kita ini hidup ini tidak main lotre, ya. Begitu. Main lotre saja itu mempelajari sesuatu, begitu. Bayangkan teman-teman ya, kalau misalnya Anda tidak pernah membaca Al-Quran, Anda tidak pernah membaca Injil, lalu Anda ngomong sesuatu tentang dua kitab tersebut, nah lucu.
Bagaimana kamu bisa menentukan bahwasanya Al-Quran itu benar? Kamu aja belum pernah baca, kamu aja belum pernah mempelajarinya. Nah, ini banyak terjadi baik di kalangan Islam maupun di kalangan Kristen. Begitu. Kebanyakan misalnya orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim langsung mengatakan bahwasanya Injil itu adalah kitab yang sudah dirubah-rubah. Padahal nggak ada dalam Al-Quran Injil itu dirubah-rubah, nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang mengatakan Injil itu dirubah-rubah. Taurat itu diganti-ganti, tidak pernah ada. Bahkan yang Al-Quran mengatakan bahwa Abu Nawas. Halo Abu Nawas. Oke, Abu Nawas kayaknya nampaknya sudah terpental dia tadi ya. Coba kita kasih naik, ada Angel Jean. Oke, Angel Jean. Oke, udah terpental juga dia. Kita kasih naik, ada sebentar ya, kita pilih dulu ini. Motor. Madu Lavi. Ini kayaknya tukang jual madu ini. Iya, silakan. Halo Madu Lavi promotor. Wah, ini lagi. Ya, Mas. Ya, bro, gimana bro? Kenapa wajahmu sekarang separuh begini? Bang Edis. Nggak siap itu Bang Edis, nggak siap diskusi ya turunin aja nggak apa-apa Bang Edis. Yang nggak siap diskusi itu kamu, wajahmu aja separuh. Wajahmu aja begini, kamu aja kalau ngomong begini, gimana kamu mau diskusi? Kamu begini gimana? Ini udah kelihatan Bang Edis. Kelihatan apanya? Ini nggak kelihatan. Loh. Ya, silakan menyampaikan apa? Mau nyampaikan itu aja sih Bang Edis. Bang Edis memang betul menyampaikan hadis-hadis. Ya, silakan Jamaluddin, nyalakan kamera Bang. Muslim Bang. Haleluya, Muslim. Iya Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Sebelum ngomong, kamera nyalain dulu Bang. Nah, gitu Bang. Oke, Jamaluddin saya tanya dulu Bang, abang ini Muslim? Iya, haleluya Muslim. Haleluya Muslim, maksudnya gimana Bang? Muslim. Beneran abang Muslim? Beneran. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Muslim ya, walaupun bacaannya juga oke lah. Baik. Jadi Anda Muslim, tapi Anda tidak setuju dengan ini nih. Aku tidak merayakan Natal nih, kata-kata Muslimnya. Inilah bapak-bapak yang jenggotan. Aku tidak merayakan Natal. Ya, boleh katakan setuju, boleh saja katakan enggak. Boleh. Itu kan bagi orang yang tidak paham. Boleh setuju, boleh nggak setuju. Maksudnya gimana nih? Iya. Kalau bagi saya itu nggak ada salahnya. Itu kan kepercayaan seseorang tuh. Nggak ada salahnya. Nah itu. Nggak ada salahnya. Ya. Jadi kalau menurut Anda tidak merayakan Natal boleh? Hah? Tidak merayakan Natal umat Muslim boleh?
Oh, kalau umat Muslim, ya Hmm. masalah umat Muslim itu tidak ada merayakan Natal, kan dia Muslim. Iya, kenapa yang merayakan- kenapa umat Muslim harus bilang tidak merayakan Natal? Kristen, kalau Kristen pasti dirayakan. Iya, saya ngerti bang. Ini abang ini nggak nyambung loh. Ya. Gini loh, bang, yang merayakan Natal Islam atau Kristen? Kristen, Oke. Kalau begitu, yang merayakan siapa? yang merayakan tuh umat Kristen. Oh, mengapa umat Islam tidak merayakan? Iya, karena dia tidak beragama Kristen. Ih, terus kenapa dia harus ngomong begitu? Ya kemana dia nggak cocok di pendapatnya, apa, Edis? Nangkep nggak abang maksud saya ini? Maksud saya Ya nangkep nggak? mengerti. Ya menangkap, masalahnya orang Kristen, orang Islam itu kan tidak suka Natal. Tidak suka Makanya dia bilang- Natal. Kenapa tidak suka Natal? Maka dia tidak suka Natal, masalahnya dia beragama Muslim. Kalau Muslim berarti benci Natal. Enggak benci. Ah, terus kenapa harus ngomong aku tidak merayakan Natal? Hah? Dan makanya nggak kurayakan. Tapi ya saya memberi keselamatan Natal. Itu aja. Nampaknya dia Bagi nggak saya. nyambung teman-teman. Begini bang, saya jelasin bang, saya jelasin. Banyak orang tidak tahu duduk perkaranya. Gini bang, Ya. jadi ada sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat. Fenomenanya adalah bahwa orang-orang Islam ikut merayakan Natal. Itu fenomena yang terjadi di tengah-tengah di lapangan itu yang terjadi. Kenapa orang-orang Islam ikut merayakan Natal? Karena orang-orang Islam ini memang pertama satu, mereka itu mungkin kurang hiburan, itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin mereka kurang makanan. Ya. Terus ya, yang ketiga, mungkin mereka kurang hari raya atau mereka kangen Idul Fitri nggak datang-datang. Akhirnya orang seperti dia ini yang menulis aku tidak merayakan Natal. Maksud dia ini mengajak orang-orang yang lain yang Muslim untuk tidak merayakan Natal. Itu maksud dia bang sebenarnya. Paham? Iya. Paham. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan ajakan dia supaya Muslim tidak merayakan Natal? Nggak setuju saya. Nggak setuju. Anda lebih setuju Muslim ikut merayakan Natal ya? Itu saja nggak apa-apa. Iya, tuh dengerin tuh. Muslim katanya ikut merayakan Natal. Soalnya nanti gak kebagian roti loh. Iya, karena kalau merayakan Natal satu dapat roti, ya kan? Dapat makanan, betul. Iya betul. Iya, seperti itu kan sederhana saja sih kita ini. Ikut Natalan tidak murtad dari Islam. Ya, tidak murtad. Kata Pak Ustadz katanya kalau ngucapin selamat Natal otomatis jadi Kristen katanya. Yang nggak tahu pengalaman, Adis. Nggak pengalaman, oke lah, baiklah. Jadi intinya Anda setuju ya kalau Muslim ikutan mengucapkan selamat Natal ya? Setuju. Apa salahnya? Oke. Nggak masalah. Nggak masalah, Ya oke kayak lah Kristen bang. aja kan nggak masalah dia. Ucapkan selamat hari raya kan? Selamat Hari Raya apa? Ya selamat hari raya Islam. Kan nggak Hari masalah. Raya Islam apa yang mau diucapkan? Emang Islam ada Hari Raya? Nah, Idul Fitri, Idul Adha. Di mana Idul Fitri dalam Al-Quran? Oke lah bang, abang nampaknya mau belajar lagi. Oke lah, kita berikan kesempatan dulu ya. Saya pengen ngundang nih orang-orang yang seperti ini ya. Oke? Iya. Oke, terima kasih bang ya. Oke, saya turunkan ya. Oke. Informasikan yang berasal dari tempat itu boleh, silakan.
Oke, Hamdan Syukron, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, siap. Ya, silakan Hamdan. Hamdan itu bisa diamankan dulu suara anak-anak Hamdan karena ikut masuk ke sini Hamdan. Ya, boleh.